Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama dalam kondisi sehat walafiat. Mari bersama-sama sebelum kita belajar, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembelajaran kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Ala haziniyah al-Fatihah. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak sekalian, sebelum Bapak lanjutkan, silakan kalian absen terlebih dahulu. Yang Bapak kirim linknya di grup walas kalian. Bapak beri waktu 1 menit untuk melakukan absensi ya. Silakan dimulai untuk absen. Bapak rasa cukup untuk absen. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum Bapak mulai, Bapak akan menjelaskan kompetensi dasar di dalam materi terkait, yaitu tentang Asmaul Husna ini. Yang mana yang pertama adalah agar kalian memahami makna Asmaul Husna, baik itu Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adl, dan Al-Akhir. Kemudian yang kedua, agar berperilaku yang mencontohkan keluhuran budi, kokoh pendirian, pemberi rasa aman, tawakal, dan perilaku adil sebagai implementasi dari pemahaman makna Asmaul Husna, yaitu Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adl, dan Al-Akhir. Selanjutnya anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran yang kita akan pelajari yaitu adalah menjelaskan pengertian dari Asmaul Husna. Yang kedua, memahami makna Asmaul Husna. Dan yang ketiga adalah berperilaku sesuai pemahaman makna Asmaul Husna. Baik anak-anak sekalian, kita memasuki kepada materi pembelajaran pengertian Asmaul Husna. Menurut bahasa, Asmaul Husna berarti nama-nama yang baik, sedangkan menurut istilah adalah nama-nama Allah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti keagungan dan kemuliaannya. Asmaul Husna itu sendiri adalah nama yang terbaik dan terindah. Ia merupakan puncak keindahan karena di dalamnya terdapat makna terpuji dan termulia.
Nama-nama terindah itu mengandung pengertian kehidupan yang tidak didahului dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan kesirnaan, tidak berawal dan tidak berakhir. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Ibnu Majah, bahwa sesungguhnya Allah itu mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa menghafalnya dengan meyakini akan kebenarannya, maka ia akan masuk surga. Sesungguhnya Allah Maha Ganjil, tidak genap, dan senang sekali sesuatu yang ganjil. Selanjutnya anak-anak sekalian, dari macam-macam Asmaul Husna yang berjumlah 99 tersebut, akan Bapak uraikan 7 sifat Allah dalam Asmaul Husna, yaitu diantaranya adalah Al-Karim, kemudian Al-Matin, Al-Jami, Al-Wakil, Al-Adl, Al-Mu'min, dan yang selanjutnya adalah Al-Akhir. Macam-macam Asmaul Husna adalah salah satu sifat Allah yang mulia dalam segala hal, yang amat banyak pemberian dan kebaikannya, baik ketika diminta maupun tidak. Ini terbukti dalam satu hadis dari Ibnu Taimiyah, bahwa Ibnu Taimiyah ini berkata nama Allah Al-Karim mencakup makna kedermawanannya, kemuliaannya, keluhuran, serta makna kelembutan dan pemberi kebaikan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surah An-Naml ayat 40, dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya dan lagi Maha Mulia. Selanjutnya terkait dengan Asmaul Husna Al-Mu'min, artinya Allah Maha Pemberi keamanan. Keamanan merupakan kebutuhan penting bagi manusia. Mengapa? Karena keamanan yang kita peroleh tidak lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat di dalam firman Allah Quran surah Al-Hasyr ayat 23, yang artinya dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengkaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Selanjutnya Al-Wakil. Asma Allah, Asmaul Husna yang Al-Wakil dari kata wakala yang artinya menyerahkan suatu urusan pada orang lain. Perlu diketahui dalam konteks Asmaul Husna Al-Wakil dimaknai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang paling tepat untuk diserahi dari segala urusan. Artinya kita menyandarkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sesuai dalam firman Allah Quran surah Al-Hasyr ayat 23, yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Selanjutnya adalah Al-Matin, yang artinya maha kuat. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mampu memberlakukan perintah dan ketentuannya kepada semua makhluknya tanpa ada satupun yang menghalangi. Sebagaimana firman Allah Quran surah Al-Hasyr ayat 23, sesungguhnya Allah, dialah maha pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi maha kokoh. Asmaul Husna yang selanjutnya adalah Al-Jami. Apa makna Al-Jami? Yaitu mengumpulkan berbagai hakikat yang telah bercerai-berai, dan juga mengumpulkan seluruh umat manusia, di mana suatu saat akan bertemu dengan hari yang mana hari pembalasan. Firman Allah dalam Quran surah Al-Imran ayat 9 menegaskan, ya Tuhan kami, sehingga Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Maksudnya Allah tidak ingkar kepada janjinya. Janjinya pasti akan dibuktikan ketika kita sudah kembali kepadanya. Anak-anak sekalian, yang berikutnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat Asmaul Husna Al-Adl, artinya yang maha adil, bahwa Allah menempatkan semua manusia pada posisi yang sama derajatnya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, tidak ada yang ditinggikan hanya karena kekayaan ataupun karena jabatannya. Sebab Allah mengukur seseorang dari seberapa besar ketakwaannya kepadanya. Ditegaskan di dalam Quran surah Al-Imran ayat 9, yang artinya telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, yaitu Al-Quran, sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimatnya. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini adalah dalil atau bukti terkait dengan sifat Al-Adl. Kemudian yang berikutnya adalah Asmaul Husna Al-Akhir, yaitu Allah zat yang tidak ada sesuatu setelahnya. Bahwa Allah menunjukkan keabadian dan kekekalannya. Allah menunjukkan bahwa Dia merupakan tujuan dan tempat bergantung yang seluruh makhluk kepadanya, dengan ibadah, dengan harapan, rasa takut, dan keperluan mereka. Dalilnya di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surah Al-Hadid ayat 3 dijelaskan, yang artinya, dialah yang awal dan yang akhir,
yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Anak-anakku sekalian, perilaku mencerminkan keimanan terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kalian cerna dengan baik, bahwa Allah Maha Mulia Al-Karim, maka jadilah khalifah Allah yang memiliki keluhuran budi. Jadi kita diperintahkan oleh Allah harus melakukan keluhuran budi kita ketika kita menjadi seorang pemimpin atau diamanahkan menjadi seorang pemimpin. Kemudian yang kedua, Allah Maha Pemberi keamanan, Al-Mu'min. Maka ketika kita jadi seorang khalifah di muka bumi, bahwa kita harus memberikan keamanan untuk makhluk yang lain. Selanjutnya, Allah Maha memelihara atau Al-Wakil. Maka hiduplah dengan optimis, jangan pesimis, karena Allah Maha menolong khalifahnya yang mengalami masalah di dalam tugasnya. Selanjutnya, Allah Maha Kuat Al-Matin, maka jadilah khalifah Allah yang teguh pendirian dalam menegakkan kebenaran dan kejujuran. Anak-anak sekalian, yang berikutnya adalah Allah Maha mengumpulkan Al-Jami, maka bersiaplah untuk mengumpul atau untuk berkumpul di mana Allah akan mengumpulkan manusia kelak di padang mahsyar dalam rangka mempertanggungjawabkan amanah yang sudah Allah titipkan kepada kita semua di dunia ini. Kemudian Allah Maha Adil, maka jadilah khalifah yang yakin bahwa Allah Maha tahu yang kita butuhkan sehingga kita menjadi manusia yang bersyukur dan manusia yang bersabar. Yang terakhir adalah Allah Maha Akhir, maka jadilah khalifah Allah yang siap bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan dalam menjalani tugas sebagai khalifah di muka bumi. Baik anak-anakku sekalian, demikianlah materi pada kali ini yang Bapak sampaikan. Silakan kalian mengerjakan evaluasi yang sudah Bapak kirim di GCL atau Google Classroom GCR ya. Di situ ada tugas yang sudah Bapak buat. Silakan kalian buka, kalian kerjakan dengan baik dan sempurna untuk memperoleh nilai yang baik. Demikian pembelajaran pada kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa kalian jadikan sebagai pedoman hidup, bisa menerapkan di antara 7 Asmaul Husna yang tadi sudah Bapak jelaskan, bisa meneladani dari Asmaul Husna yang 7 tersebut. Lebih-lebih yang 99 itu kita bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak cukupkan dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis bersama Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.